Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Masufah dengan NIM 2104528. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelapukan tanah, yang mana untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah geografi tanah. Jadi, tanah tersebut dia memiliki beragam-ragam jenis atau memiliki banyak jenisnya, di mana tanah tersebut dia tidak terjadi secara tiba-tiba saja. Jadi, ia itu melalui beberapa proses pembentukan. Proses pembentukan tersebut, yang juga nama lainnya adalah genesis, yang terjadi selama ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Eh, dan juga tanah yang terdapat di permukaan bumi ini, yaitu berkembang, dia berkembang dari hasil dari hamparan batuan masif yang ada di permukaan bumi ini. Batuan ini di dalam prosesnya tersebut secara terus-menerus, nantinya itu akan mengalami proses pelapukan kimia, fisika, dan juga pelapukan biologi yang sehingga menjadi bagian yang lebih kecil dan terus mengecil lagi selama proses pelapukan itu terjadi. Beberapa faktor lingkungan seperti curah hujan dan temperatur itu dia juga turut mempengaruhi di dalam proses pembentukan tanah. Jadi di wilayah atau daerah yang curah hujan dan temperatur lataannya yang tinggi tersebut, proses pembentukan tanah tersebut dia menjadi lazimnya ia berlangsung sangat cepat. Selain hal tersebut, kehadiran berbagai jenis organisme juga turut mempercepat proses ini, yang pada akhirnya di dalam proses ini cepat atau lambat nantinya akan berkembang menjadi sebuah partikel yang bertekstur halus. Jadi bagian yang paling halus yang terdapat di permukaan bumi itu tersebut merupakan output atau hasil dari proses yang disebut juga dengan tanah. Selanjutnya saya akan membahas tentang pelapukan pada tanah itu dapat terjadi secara fisika, kimia, dan juga biologi. Pelapukan fisika. Jadi pelapukan fisika itu merupakan pelapukan tanah secara fisika itu dia selalu berlangsung di dalam sistem tanah. Pelapukan fisika itu dia juga mengakibatkan bongkahan atau butiran yang besar yang terpecah-pecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Berkurangnya ukuran Berkurangnya ukuran butiran padatan tanah itu menjadi lebih kecil merupakan dampak yang merupakan mengakibat yang berdampak semakin luasnya permukaan butiran. Jadi sehingga lebih mudah untuk dilapuk untuk lebih lanjutnya lagi, termasuk melalui proses pelapukan kimia dan juga pelapukan biologis. Di antara tenaga penghancur yang dikenal sangat dahsyat dalam pelapukan fisika adalah gerakan air dan juga angin. Gerakan air dari ketinggian yang jatuh menimpa menimpa batu secara perlahan-lahan dia akan menggerus batuan. Gerakan air yang sangat deras itu nantinya akan memecah butiran-butiran besar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Gerakan angin juga dapat membawa serta butiran-butiran yang kasar dan ia memecah lagi menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Proses pemecahan butiran-butiran yang besar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil tersebut akan semakin intensif bila bidang-bidang bidang bila bidang-bidang tersebut ia menjadi lemah pada butiran-butiran besar lebih banyak. Jadi semakin rapuh bahan mineral penyusunan butiran-butiran besar, akan semakin mudah pula butiran tersebut dihancurkan menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Perubahan temperatur juga dapat menyebabkan terjadinya pelapukan fisika. Di wilayah yang beriklim dingin, pengaruh perubahan temperatur dapat terjadi sangat dahsyat. Air tersebut dia dapat mengisi pori-pori pada batuan karena volume air tersebut dia membesar saat membeku. Maka penurunan temperatur itu dapat mengakibatkan air di dalam pori-pori batuan itu dia menjadi mengembang dan mengakibatkan retak atau pecahnya suatu batuan. Di wilayah yang beriklim panas, seperti di Indonesia, pengaruh temperatur itu juga dapat mempercepat pemecahan batuan secara fisika. Karena mineral penyusun batuan
itu dia memiliki daya muai yang berbeda dan juga dapat berefek menjadi yang dapat juga berefek percepatan penghancuran mineral di dalam tanah. Selain itu, adanya kekuatan antropogenik juga sangat mempengaruhi terjadinya pelapukan fisika ini, khususnya pada era modern pada saat ini. Berbagai kegiatan manusia dengan menggunakan peralatan-peralatan dengan kekuatan fisika yang tinggi itu juga dapat mempercepat pemecahan batuan menjadi berukuran yang lebih luas lagi. Sebagai contoh adalah penggunaan traktor di lahan perkebunan. Jadi pengolahan tanah, eh, khususnya pengolahan tanah dalam itu dapat terjadi secara fisika, memecah butiran-butiran tanah yang awalnya itu dia berukuran besar menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Terus juga banyak sekali aktivitas antropogenik yang lainnya itu yang juga berpengaruh terhadap terjadinya proses pelapukan fisika yang nantinya akan berjalan menjadi lebih cepat lagi. Selanjutnya adalah adanya tenaga biologis yang diakibatkan oleh adanya perkembangan akar tanaman dan aktivitas mikroorganisme tanah yang juga merupakan sebuah kekuatan yang dapat nantinya itu berefek terhadap terjadinya sebuah pelapukan fisika. Pertemuan akar tanaman di antara partikel tanah tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah kekuatan yang berdampak terhadap partikel-partikel tanah yang mana nantinya itu partikel-partikel tanah tersebut dia menjadi terpecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil lagi. Demikian juga dengan adanya aktivitas makroorganisme tanah seperti cacing tanah, tikus, dan marmut yang juga dapat mengakibatkan mengecilnya ukuran terhadap partikel tanah tersebut. Cacing tanah tersebut bahkan dia dapat mencerna partikel-partikel tanah bersama dengan bahan organik dan mengeluarkannya dalam bentuk casting yang tentu dengan butiran partikel tanah yang lebih mengecil lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pelapukan fisika. Jadi faktor yang pertama itu adalah adanya akibat perbedaan temperatur. Jadi batuan itu akan mengalami proses pemuaian apabila panas dan sekaligus pengerutan pada waktu dingin. Apabila proses ini berlangsung secara terus-menerus, maka lambat laun batuan akan mengelupas, terbelah, dan juga menjadi pecah menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil lagi. Faktor yang kedua adalah ada akibat erosi di daerah pegunungan. Jadi air yang membeku di sela-sela batuan volumenya itu nantinya akan membesar sehingga air akan menjadi sebuah tenaga tekanan yang merusak struktur terhadap batuan tersebut. Faktor selanjutnya adalah akibat kegiatan makhluk hidup. Akar tumbuhan akan merusak struktur batuan, begitu juga dengan hewan yang selalu membawa butir-butir batuan dari dalam tanah ke permukaan. Selain makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan manusia, selain makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan, manusia juga memberikan andil atau peran dalam terjadinya pelapukan mekanis atau fisik. Selanjutnya adalah akibat perubahan air garam menjadi kristal. Jadi jika air tanah tersebut mengandung garam, maka pada siang hari airnya itu nantinya akan menguap dan garam tersebut akan mengkristal. Kristal garam ini itu dia sangat tajam sekali dan dapat merusak batuan pegunungan sekitarnya, terutama batuan karang. Selanjutnya adalah contoh pelapukan fisika. Yang pertama itu adalah melapuknya batuan, yaitu melapuknya batuan di gurun akibat perubahan cuaca harian secara ekstrim, suhu udara yang tinggi pada siang hari yang membuat batuan tersebut dia menjadi memuai, yang kemudian di malam harinya itu suhu udara menjadi turun dan membuat batuan itu dia menjadi akan mengkorot. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan memungkinkan ikatan mineral dalam batuan itu dia mengalami pelemahan, sehingga batuan menjadi hancur menjadi beberapa bagian. Kedua adalah kristalisasi air garam. Jadi kristalisasi air garam pada batuan itu terjadi di ekosistem pantai. Kristalisasi air pada garam itu terjadi pada pori batuan di sekitar ekosistem pantai akan menekan batuan secara endogen sehingga memungkinkan batuan itu dia menjadi pecah. Yang ketiga adalah longsor batuan. Longsor batuan ini dia terjadi di daerah topografi yang curam. Longsor terjadi akibat adanya tekanan yang tinggi pada lapisan batuan bawah.
Tekanan tersebut nantinya itu dia akan menyebabkan ikatan antar batuan itu menjadi melemah dan terlepas satu sama lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pelapukan kimia. Jadi, pelapukan kimia ini itu merupakan pelapukan jenis ini tuh dia dapat terjadi dengan cepat di daerah yang sangat panas ataupun daerah yang sangat dingin. Terjadinya pelapukan kimia pada batuan atau mineral karena adanya ketidakseimbangan atau balancean pada permukaan dengan air, temperatur atau suhu, dan tekanan. Beberapa perubahan yang terjadi selama pelapukan kimia itu diperlihatkan oleh bukti-bukti yang ada di lapangan seperti oksidasi dan pembentukan lempung dengan komposisi kimia dan juga mineralogi yang berbeda dengan bahan induk. Perubahan pada hasil pelapukan tersebut dia sangat jelas terlihat di antaranya itu ada oksidasi ion besi yang disebabkan oleh perbedaan bahan induk seperti pembentukan tanah oksisol dari batuan mafic. Beberapa proses yang termasuk ke dalam pelapukan kimia yang terjadi pada batuan dan mineral adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada hidrolisis, oksidasi, karbonasi, dan juga hidratasi dan dehidratasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hidrolisis. Jadi hidrolisis itu adalah proses pelapukan kimia yang terjadi akibat reaksi material batuan dengan air melalui pelepasan hidrogen. Air hujan atau H2O mengalami hidrolisis menjadi kation H+ yang bersifat asam dan anion OH- yang bersifat basa. Kedua ion ini kemudian dia tuh masing-masing bereaksi pada batuan sehingga proses pemecahan batuan tuh dapat terjadi. Pada akhir dari reaksi ini, contoh pelapukan kimia melalui proses ini akan menghasilkan tanah liat dan garam laut dan garam larut. Proses penting pada pelapukan kimia utamanya itu adalah mineral silikat dan juga aluminosilikat. Jadi pada proses penting pada pelapukan kimia utamanya itu adalah mineral silikat dan juga aluminosilikat adalah hidrolisis. Jadi air dan berbagai ion yang ada di dalamnya itu dia bereaksi dengan mineral. Jadi persamaan umum reaksi pada hidrolisis silikat adalah seperti PPT yang saya tampilkan saat ini. Yang umumnya reaksi ini itu terjadi pada air dan asam yang ada di mineral. Asam ini ditunjukkan oleh H2CO3, sedangkan asam lain yang dihasilkan dari penguraian bahan organik. Penting sebagai sumber ion itu adalah ion H+, yang umumnya itu merupakan hasil dari proses hidrolisis adalah H4 SiO4, HCO3, dan OH minus bersama dengan mineral lempung jika Al ada pada mineral yang mengalami pelapukan dan kondisi kimianya itu yang mendukung. Selanjutnya itu adalah oksidasi. Oksidasi itu adalah proses-proses yang mana unsur-unsur kehilangan elektron. Kehilangan ini tuh berdampak pada penambahan valensi positif pada unsur. Besi adalah unsur umum yang teroksidasi di dalam tanah atau juga di lingkungan pelapukan dan oksidasi itu juga menghasilkan sebuah alterasi bahan dengan karakteristik coklat kekuningan ke warna merah di dalam tanah. Umumnya agen oksidasi adalah oksigen yang terlarut di dalam air. Oksidasi besi pada mineral itu dia juga dapat mengubah mineral-mineral besi eksis sebagai Fe2+ pada mineral pembentuk batuan. Jadi oksidasi ke bentuk Fe3+ mengganggu netralisasi elektrostatistika kasian-kasian mineral yang lain sehingga meninggalkan kisi pada kristal. Selanjutnya adalah karbonasi. Karbonasi itu yaitu pelapukan batuan oleh karbon dioksida atau CO2. Gas ini terkandung pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Jenis batuan yang mengalami karbonasi adalah batuan kapur. Reaksi antara CO2 dengan batuan kapur itu akan menyebabkan batuan menjadi rusak. Pelapukan itu dia berlangsung dengan batuan air dan suhu yang juga tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 atau zat asam arang itu dia dapat dengan mudah melarutkan batuan kapur CaCO2. Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala karst.
Proses pelapukan pada batuan secara kimiawi di daerah gas itu disebut dengan kartifikasi. Proses karbonasi yang terjadi di daerah kapur dengan adanya asam karbonat H2 dengan adanya asam karbonat H2CO3 itu dia berasal dari gabungan H2O dan juga CO2 yang berasal dari atmosfer dan juga hasil perombakan dari bahan organik yang nantinya itu akan membentuk asam yang lemah. Selanjutnya itu adalah hidritasi dan juga dehidratasi. Hidritasi dan dehidratasi ini itu adalah sebuah proses oleh penambahan atau pengurangan molekul air pada mineral sehingga nantinya itu dia akan menghasilkan sebuah mineral yang baru. Jadi ada beberapa tipe dari pelapukan kimia tersebut. Tipe pertama itu ada reaction with water, yaitu reaksi dengan air. Tipe kedua itu reaction with oxygen, yaitu berarti reaksinya itu dengan oksigen. Selanjutnya adalah reaction with acid, itu berarti reaksi dengan asam, dan reaction with organisme, berarti reaksi dengan organisme. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang pelapukan biologi. Jadi pelapukan biologi itu merupakan kombinasi antara pelapukan fisik dan juga pelapukan kimia yang dipicu oleh organisme. Celah batuan yang rata dan terdapat hancuran batuan yang lembut itu merupakan karena pengaruh adanya iklim menjadi media yang baik bagi pertumbuhan vegetasi tingkat rendah maupun perakaran vegetasi tingkat tinggi. Keadaan ini menjadikan kondisi lingkungan yang baik untuk perkembangan jasad hidup seperti rayap, semut, dan berbagai serangga lainnya yang merombak bahan organik sehingga terjadi berbagai reaksi kimia yang beragam. Selanjutnya adalah contoh dari pelapukan biologi. Contoh yang pertama itu adalah tumbuhnya lumut. Tumbuhnya lumut di permukaan batuan itu dia memungkinkan batuan mengalami degradasi. Lembabnya permukaan batuan akibat adanya proses penyerapan akar serta tingginya pH di sekitar permukaan batuan tersebut akibat adanya ekskresi sisa metabolisme lumut membuat permukaan batuan mengalami korosi. Yang kedua adalah penetrasi akar. Penetrasi akar tumbuhan ke dalam sela-sela batuan itu dia menekan batuan sehingga mengalami perpecahan. Jadi sekian yang bisa dapat saya sampaikan tentang pelapukan tanah. Semoga yang menonton video ini bisa mengerti tentang apa itu pelapukan tanah, terus faktor-faktornya dan juga contoh dari pelapukan-pelapukan tersebut. Saya tutup dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.